Baru saja kemarin Mimin membahas pemain yang akan dijual oleh AC Milan. Malamnya pemain ini malah bikin ulah. Ya, Theo Hernandez adalah biang kerok atas kegagalan AC Milan lolos ke 16 besar UCL musim ini. Ada beberapa tingkah laku yang seharusnya tidak ia lakukan. Entah apa yang dipikirkan oleh pemain ini, tapi kita sebagai penikmat sepak bola tidak bisa menyalahkan satu pihak sepenuhnya. Mungkin ada maksud dan tujuan di balik tindakannya. Itu jika kita berpikir positif. Namun jika kita berpikir negatif, bisa saja ini dianggap sebagai tindakan tidak profesional dari Theo Hernandez sebagai pemain senior. Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Harapan besar disematkan pada AC Milan saat menjamu Feyenoord di San Siro dalam laga leg kedua playoff menuju 16 besar Liga Champions. Bermain di kandang sendiri, dengan dukungan penuh tifosi, Rossoneri tentu ingin melangkah lebih jauh di kompetisi tertinggi Eropa. Setelah hasil kurang memuaskan di leg pertama, Milan harus tampil habis-habisan dengan mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Namun alih-alih meraih kemenangan yang mereka butuhkan, Milan justru harus menelan pil pahit. Dalam pertandingan yang penuh tensi, satu momen krusial mengubah segalanya. Theo Hernandez, salah satu pemain kunci di Milan, menjadi sorotan utama, bukan karena aksi heroiknya, melainkan karena kartu merah yang ia dapatkan di awal babak kedua. Keunggulan 1-0 yang sempat memberi harapan sirna begitu saja setelah Milan dipaksa bermain dengan 10 orang. Sebelum sang bek kiri diusir wasit, setan merah sedang memimpin 1-0. Kartu merah itu menjadi titik balik dalam pertandingan. Setelah bermain dengan 10 orang, Milan kehilangan kendali permainan dan kebobolan gol dari Julian Carranza pada menit ke-73. Rossoneri pun akhirnya tersingkir karena kalah agregat 1-2. Hernandez segera dituding sebagai penyebab kegagalan Milan. Hujatan kepada pemain asal Prancis ini semakin masif karena dia mendapat kartu merah dengan cara yang konyol. Pemain berusia 27 tahun ini menerima 2 kartu kuning karena menarik kaos pemain lawan di luar situasi perebutan bola dan melakukan diving. Bukan hanya supporter, AC Milan sendiri kabarnya juga gusar dengan ulah Theo Hernandez yang merugikan tim di laga yang sangat krusial. Milan dikabarkan La Gazzetta dello Sport telah memutuskan akan memberikan denda kepada pemain yang mendapatkan label mewah sebagai The Next Paolo Maldini ini. Oleh sejumlah media Italia, ulah Hernandez dalam laga melawan Feyenoord itu sudah bisa dianggap sebagai pengkhianatan buat Milan. Di saat Rossoneri membutuhkan kontribusinya sebagai salah satu pemain paling senior, Hernandez malah menghancurkan perjalanan klubnya pada musim ini. Dalam permohonan maafnya, Theo menyatakan, "Saya merasa frustasi sekali hari ini. Saya meminta maaf kepada rekan-rekan karena membuat mereka harus bermain 10 orang dan meminta maaf juga kepada fans yang selalu mendukung kami." Gagal lolos ke 16 besar UCL, Milan juga kehilangan bonus uang dari UEFA yang bisa membantu keuangan klub. Sejumlah analis menyebut kegagalan ini akan memengaruhi strategi transfer mereka di musim panas nanti. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, tidak sepenuhnya menyalahkan Theo Hernandez atas kekalahan tersebut. Namun dalam wawancara pasca pertandingan, ia menegaskan bahwa pemain sekelas Hernandez seharusnya bisa lebih dewasa dalam menghadapi situasi genting. "Kami tahu betapa pentingnya laga ini, dan keputusan yang diambil di lapangan bisa berdampak besar. Theo adalah pemain hebat, tapi dia harus belajar dari kesalahan ini," ujar Conceição. Fans Milan juga menunjukkan kekecewaan mereka terhadap hasil pertandingan. Mereka merasa bahwa tim seharusnya bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions, dan insiden kartu merah tersebut menjadi penghalang besar. Banyak yang membandingkan insiden ini dengan momen kontroversial lain dalam sejarah Milan. Sebagian fans menilai ini sebagai salah satu kegagalan terbesar klub dalam beberapa tahun terakhir, mengingat Milan memiliki skuad yang cukup kuat untuk bersaing di Eropa. Di sisi lain, ada yang menilai bahwa Milan seharusnya sudah mengantisipasi skenario ini. Tim dianggap tidak memiliki pelapis yang cukup berkualitas di lini belakang, sehingga kehilangan satu pemain membuat sistem mereka berantakan. Dengan perkembangan terbaru ini, terbuka kemungkinan Milan akan membatalkan rencana perpanjangan kontrak Hernandez. Apalagi Rossoneri tampaknya sudah jengah dengan performa menurun bek kiri mereka selama musim ini.
Setan Merah sebenarnya sudah setuju menjualnya ke Como pada bursa transfer musim dingin lalu dengan harga yang kabarnya mencapai 54 juta euro. Namun rencana itu ditolak sang pemain yang tidak mau bermain di klub papan bawah. Sekarang, valuasi Theo Hernandez dipastikan akan menurun seturut. Kekonyolan 18 Februari 2025 itu. Apalagi, memasuki kompetisi 2025-2026, kontrak ex pemain Real Madrid tinggal tersisa 1 musim. Jika AC Milan tidak jadi memperpanjang kontraknya dan berniat menjual Hernandez, mereka dikabarkan siap melepas dengan harga diskon. Milan disebut-sebut tidak akan berpikir panjang jika ada klub yang mau membayar 30 juta euro saja untuk Theo Hernandez. Beberapa klub mulai dikaitkan dengan Hernandez. Paris Saint-Germain, yang sempat tertarik padanya tahun lalu, dikabarkan masih mengawasi situasinya. Namun dengan performa Hernandez yang menurun, belum ada jaminan bahwa PSG atau klub besar lain bersedia mengambil resiko ini. Sementara itu, Hernandez sendiri mencoba meredam spekulasi tentang masa depannya. Saya hanya fokus untuk membantu tim ini bangkit. Saya ingin belajar dari kesalahan dan menjadi pemain yang lebih baik, katanya dalam wawancara singkat setelah pertandingan. Namun, pernyataannya tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh fans Milan. Mereka masih merasa kecewa dan mempertanyakan apakah Hernandez benar-benar memiliki komitmen untuk klub. Setelah insiden tersebut, ia menyadari bahwa kesalahan di lapangan bisa berakibat fatal bagi tim, terutama di tahap penting seperti Liga Champions. Oleh karena itu, ia berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2026, masa depan Theo di Milan juga menjadi bahan spekulasi. Namun, ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan membuktikan bahwa ia layak untuk tetap menjadi bagian dari skuad AC Milan. Terlepas dari kekecewaan besar yang dialami Milan di Liga Champions, mereka tidak bisa berlama-lama meratapi hasil ini. Saat naskah ini dibuat, Rossoneri berada di peringkat ke-7 Serie A, posisi yang jauh dari target mereka untuk kembali ke posisi tertinggi Eropa musim depan. Jika ingin bermain di Liga Champions 2025-2026, mereka harus segera bangkit dan berjuang menembus 4 besar dalam sisa pertandingan musim ini. Jika gagal masuk 4 besar, Milan setidaknya harus mengamankan tiket ke Liga Eropa agar tetap bisa bersaing di level kontinental. Namun, dengan skuad yang mereka miliki, tidak ada alasan bagi tim asuhan Sergio Conceição untuk puas hanya dengan bermain di kasta kedua Eropa. Ambisi utama mereka tetap harus lolos ke UCL, dan itu hanya bisa dicapai jika mereka mampu menjaga konsistensi di Serie A. Kegagalan di Liga Champions seharusnya dijadikan pelajaran berharga, bukan beban mental. Milan masih punya kesempatan untuk menutup musim dengan hasil positif, dan semua pemain, termasuk Theo Hernandez, harus membuktikan bahwa mereka masih layak diperhitungkan sebagai kekuatan utama di Italia dan Eropa.